Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan materi di kuliah enzim pangan. Hari ini kita akan secara khusus membahas aplikasi dari enzim dalam industri minyak atau lemak. Nah, pertama kita akan mengingat terlebih dahulu apa sih pentingnya lipid untuk tubuh kita. Yang pertama, lipid merupakan 60% penyusun dari otak kita, sehingga sangat diperlukan baik untuk perkembangan otak kita maupun untuk fungsinya. Nah, selain itu, lipid juga sangat penting untuk unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup, yaitu sel. Nah, lipid ini silakan coba diingat materi di biologi dasar. Jadi, sel itu diselubungi oleh suatu membran untuk membatasi dirinya dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ataupun di dalam sel juga ada organel-organel yang memiliki fungsi-fungsi tertentu yang dia dibatasi oleh membran juga dengan organel-organel lain dan juga cairan intraseluler. Nah, membran ini tersusun atas lipid bilayer. Selanjutnya, lemak ini juga sangat penting untuk proses absorpsi vitamin, terutama untuk vitamin yang tak larut dalam air namun larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, beberapa lemak baik, yaitu lemak yang tidak jenuh, berperan penting untuk kesehatan dari hati ataupun untuk fungsi dari pembuluh darah kita. Dan yang terakhir, lemak merupakan salah satu sumber dari energi yang dapat digunakan oleh tubuh manusia selain gula. Nah, karena pentingnya fungsi-fungsi lemak, fungsi dari minyak untuk tubuh kita, makanya eksistensi dari industri minyak, salah satunya minyak untuk konsumsi sehari-hari itu sangatlah penting. Nah, di dalam industri minyak terdapat beberapa tahapan yang nantinya menghasilkan minyak murni dari bahan mentahnya, bahan baku mentahnya. Nah, tahapan tersebut yang pertama adalah oil recovery atau proses ekstraksi. Nah, dalam proses ekstraksi ini tanaman-tanaman ataupun bahan lain yang kita gunakan sebagai bahan baku, pertama biasanya dihancurkan terlebih dahulu ya. Nah, penghancurannya itu macam-macam, bisa menggunakan mesin ataupun dengan menggunakan manual ya, dengan ditumbuk. Nah, setelah itu dilakukan proses ekstraksi, baik ekstraksi yang dilakukan dengan menggunakan pelarut yang memiliki kepolaran yang sama dengan minyak, yang biasa digunakan adalah pelarut heksana, ataupun bisa juga dengan diperas ya, sehingga mengeluarkan minyak. Yang kedua adalah proses oil refinery atau proses pemurnian minyak. Jadi kalau minyaknya kita ambil dari biji-bijian, biasanya ada senyawa-senyawa lain yang ikut terekstrak. Contohnya ada pigmen atau senyawa-senyawa tertentu yang menghasilkan suatu aroma. Dan juga fosfolipid di sini juga merupakan pengotor dari minyak. Nah, yang selanjutnya ada proses modifikasi, biasanya dilakukan reaksi esterifikasi, dan yang terakhir adalah stabilisasi agar sifat fisika maupun sifat kimianya itu tetap bagus ya, meskipun sudah dikemas dalam bentuk kemasan kemudian didistribusikan ke masyarakat, itu sifat-sifatnya masih bagus. Nah, kira-kira di mana sih enzim itu berperan?
Nah, enzim biasanya berperan dalam dua proses. Yang pertama adalah dalam proses ekstraksi minyak, dan yang kedua adalah dalam proses pemurnian minyak. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan adalah ekstraksi menggunakan pelarut tertentu, yaitu heksana ataupun dengan dipras ya. Nah, sebenarnya proses ekstraksi menggunakan heksana itu banyak sisi negatifnya ya. Kalau sisi positifnya ya dia lebih ekonomis. Kalau sisi negatifnya, limbah yang dihasilkan otomatis dapat mencemari lingkungan. Nah, selain itu, heksana sendiri apabila terjadi akumulasi, katakanlah ada residu heksana yang masih tertinggal di dalam minyak, ketika tidak sengaja menumpuk dalam tubuh kita, sebenarnya bahaya juga untuk kesehatan. Nah, maka dari itu muncullah metode untuk ekstraksi minyak yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan menggunakan pelarut air. Nah, ekstraksi dalam pelarut air ini biasanya dibantu oleh enzim-enzim tertentu. Makanya prosesnya biasa disebut sebagai enzyme assisted aqueous extraction atau yang biasa disebut atau biasa disingkat dengan EAAE. Jadi kalau kita lihat di sini dalam proses ekstraksi menggunakan pelarut air dibantu dengan enzim. Nah, di dalam bejana tempat ekstraksinya ini, yang pertama dimasukkan bahan baku dari minyak atau sumber penghasil minyaknya. Nah, biasanya adalah berupa biji-bijian yang sel-selnya itu mengandung itu ya organel untuk menumpuk minyak. Nah, yang selanjutnya ada enzim yang nantinya akan membantu proses ekstraksi, dan yang terakhir adalah media air. Nah, apa sih yang terjadi di dalamnya? Nah, biasanya biji-bijian ini dihancurkan terlebih dahulu ya. Nah, dalam proses penghancuran baik secara manual maupun mekanik tadi, membran atau dinding sel yang menyelimuti sel-sel dari biji-bijian tersebut tidak bisa hancur secara keseluruhan ya, sehingga nantinya lipid yang tertumpuk di dalam sel itu tidak bisa dikeluarkan semuanya, sehingga dibutuhkanlah enzim untuk mendegradasi dinding dari sel-sel penyusun biji tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah dinding selnya yang tersusun atas berbagai macam karbohidrat, ada selulase, ada hemiselulosa, kemudian ada pektin. Nah, di sini adalah aqueous solution, jadi media airnya. Nah, yang di sini adalah bagian dalam dari selnya. Nah, ini adalah organel yang menumpuk lemak di dalam sel yang biasanya disebut sebagai oleosom. Nah, setelah dilakukan treatment menggunakan enzim sehingga dinding selnya hancur, maka lipid nantinya akan bisa dibebaskan secara sempurna ke media air. Nah, setelah itu dilakukan proses pemisahan untuk memisahkan antara biomasa yang sisanya, kemudian ada airnya, dan yang lapisan paling atas adalah minyaknya.
Selanjutnya kita lakukan proses recovery untuk memisahkan minyaknya. Nah, ini jika kita lihat lebih dalam lagi, apa sih efek dari perlakuan-perlakuan mekanik, baik dengan menggunakan mesin ataupun menggunakan manual ya. Kalau di sini contohnya adalah dengan proses penumbukan. Nah, katakanlah di sini ada sel-sel yang dia bertugas untuk mengumpulkan cadangan minyak atau yang biasanya disebut dengan oil body. Nah, selain itu di dalam sel-sel penyusun biji ada juga sel-sel yang dia tugasnya adalah untuk menyimpan cadangan protein atau yang biasa disebut protein body. Nah, ketika dilakukan penumbukan, maka dinding sel dari sel-sel yang menyimpan cadangan minyak ataupun cadangan protein ini bisa hancur ya. Ini dinding selnya hancur sehingga nantinya diharapkan bisa melepaskan minyak dari dalam selnya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat penghancurannya masih belum sempurna ya, sehingga dilakukanlah treatment dengan enzim agar dinding selnya itu rusak secara keseluruhan. Nah, karena di dalam selnya itu ada sel yang bertugas untuk menyimpan cadangan minyak, ada juga yang bertugas untuk menyimpan cadangan protein, makanya yang dilepaskan di media itu tidak hanya minyak saja ya, tetapi juga ada protein. Nah, enzim apa saja sih yang digunakan dalam proses ekstraksi minyak? Jadi tadi sudah disebutkan untuk menghancurkan penyusun dinding selnya yang tersusun atas karbohidrat selulosa, hemiselulosa, kemudian pektin, kita membutuhkan enzim pendegradasinya yaitu selulase, hemiselulase, dan pektinase. Nah, tadi kita juga lihat pada saat proses ekstraksi minyak ternyata ada juga protein yang dilepaskan. Kemudian ada juga lipid yaitu lipid jenis lain yaitu fosfolipid yang dilepaskan juga. Sehingga kita membutuhkan enzim pendegradasinya yaitu protease dan fosfolipase. Nah, setelah dilakukan penghancuran, kita dapat minyaknya. Selanjutnya kita lakukan proses pemurnian. Jadi tadi kan sudah dilakukan sentrifugasi ya untuk memisahkan minyak, biomasa, dan juga airnya. Namun dalam proses pemisahan tersebut masih dimungkinkan adanya senyawa-senyawa lain yang ikut terambil. Salah satunya adalah fosfolipid tadi. Makanya di dalam proses pemurnian digunakan berbagai macam fosfolipase karena fosfolipid sendiri itu sangat beraneka ragam ya. Nah, proses penghilangan berbagai macam fosfolipid untuk meningkatkan stabilitas fisik disebut dengan proses degamming. Nah, di sini adalah struktur dari fosfolipid. Jadi kalau masih ingat fosfolipid itu dia mirip ya dengan triacylglycerol, tetapi di sini dia hanya memiliki dua buntut asam lemak. Kemudian di sini dia terikat kepada gugus fosfat. Nah, gugus fosfatnya ini selanjutnya akan terikat dengan gugus fungsi tertentu tergantung dengan jenis fosfolipidnya. Kalau fosfatidilserin ya berarti terikat pada serin. Kalau fosfatidil etanoamin ya berarti terikat pada etanoamin.
kemudian ada fosfatidilkolin berarti terikat dengan kolin dan seterusnya. Nah, jadi ternyata fosfolipase itu bermacam-macam jenisnya ya. Ada fosfolipase A1, kemudian fosfolipase A2, kemudian ada fosfolipase C dan fosfolipase D. Jadi di sini reaksi yang dikatalisis itu bermacam-macam. Jadi pemutusannya itu di sisi-sisi tertentu yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kelarutan dari fosfolipid ini. Jadi kalau fosfolipid itu kan dia sebenarnya senyawanya amfipatik ya, bisa larut dalam dia bisa menjembatani antara lemak dan minyak. Nah, di sini dengan menggunakan fosfolipase kita akan mendegradasinya menjadi senyawa yang akhirnya sifatnya lebih hidrofilik sehingga larut dalam air. Nah, diharapkan ketika sudah larut dalam air, kemudian kita sentrifugasi, dia akan tertinggal di fase air, lalu kemudian fase air tersebut akan dibuang. Nah, di sini bisa kita lihat kalau fosfolipase A, dia dapat mendegradasi asam lemak yang nomor 1 ini. Kalau fosfolipase A2 mendegradasi rantai asam lemak di sini sehingga menghasilkan struktur yang seperti ini. Kalau yang fosfolipase C itu dia menghancurkan ikatan fosfo, ini ikatan esternya ya, sehingga terputus menjadi seperti ini. Ada juga fosfolipase D yang mendegradasi ikatan antara fosfolipid dengan gugus fungsionalnya. Jadi sekian untuk materi mengenai enzim, aplikasi enzim di industri lipid. Silakan menuliskan pertanyaan sebagai bentuk presensi hari ini di kolom komentar e-learning. Nanti kita akan bahas di sesi diskusi. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.